Pemerintah Indonesia tidak pernah benar-benar belajar dari sejarah dan tidak mau belajar dari kesalahan pemerintahan terdahulu yang gagal. Pertama-tama, kita buka dengan kasus korupsi. Kasus suap penanganan perkara akibat korupsi. Kepala daerah ditangkap Komisi Korupsi sudah menjadi Pemberantasan budaya dan terus dibudidaya oleh pejabat-pejabat publik, baik di pusat hingga di daerah-daerah. Melihat kembali pelajaran sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah, image para penjajah, dalam hal ini Belanda dan Jepang, sangatlah buruk. Menganiaya orang-orang Indonesia, kerja paksa, monopoli dagang, memperkosa, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Tergambar nyata di dalam buku-buku sejarah yang diajarkan di bangku sekolahan. Meskipun kejahatan-kejahatan tersebut memang terjadi dan dirasakan di masa lalu oleh bangsa Indonesia, kita harus melihat catatan sejarah tersebut secara utuh, agar memiliki daya pikir yang kritis terhadap setiap kejadian, dengan tujuan agar tidak terjerumus kembali di lubang yang sama di masa mendatang. Satu hal yang menarik, tidak ada satupun kalimat atau paragraf atau bahkan bab di dalam buku sejarah bangsa Indonesia yang membahas mengenai korupnya kepala-kepala daerah di Nusantara sebelum dan sesudah berlakunya kerja rodi hingga berlakunya Romusha di era kolonialisme. Berbicara mengenai sebelum sistem kerja rodi atau kerja paksa era Belanda, kita semua pasti tahu kalau monopoli dagang dan penguasaan lahan oleh pemerintah kolonial sangat di luar nalar. Hal ini tentu beralasan. Mereka ternyata mendapatkan akses semua aset itu melalui konsesi atau izin dari para bupati atau penguasa setempat. Bukan kecolongan, tetapi dengan kesadaran penuh dari para bupati di masa lalu, menukar sumber daya alam dengan hadiah barang mewah dari Eropa, Persia, dan Cina. Setelah semua sumber daya alam berhasil dikuasai melalui jalur konsesi dari para penguasa, selanjutnya kita beralih ke era kerja paksa Belanda. Kita semua tahu kalau pembangunan Jalan Anyar Panarukan sejauh 1000 km oleh Dendles menelan belasan ribu korban jiwa, termasuk pekerja yang mati kelaparan dan kurang gizi. Namun, apabila kita melihat sejarah secara kritis dan banyak sudut pandang, kita dapat menemukan sebuah fakta sejarah. Kalau sebenarnya buruh pembangunan Jalan Anyar Panarukan dibayar dengan upah sebesar 10 sen, beserta beras dan garam yang seharusnya dibayarkan setiap minggu, dikorupsi oleh bupati. Tidak sampai di sini, babak baru perkorupsian bangsa Indonesia ini berjalan setelah Jepang mulai masuk ke tanah air. Tentunya melalui negosiasi hingga konsesi kembali, Jepang bisa berkuasa. Tokoh-tokoh nasional seperti Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, Ki Hajar Dewantara, hingga Buya Hamka masuk ke dalam pusaran pusat tenaga rakyat atau disingkat Putra, dan turut mengkampanyekan misi mulia Jepang di Indonesia. Hadirnya tokoh-tokoh nasional Indonesia ini membuat rakyat akhirnya percaya bahwa Jepang merupakan saudara tua, dan tanpa berpikir panjang, memutuskan untuk masuk ke dalam model kerja paksa yang dinamakan Romusha. Sama halnya dengan kerja rodi, Romusha awalnya digaji, namun diselewengkan oleh penguasa lokal, sehingga kesejahteraan pekerja jauh dari kata sejahtera. Penjajahan itu kejam, apalagi melibatkan bangsa sendiri. Menderitanya berlipat-lipat ganda. Dari sinilah semua benang merahnya. Korupsi sudah ada sejak dulu, memperkaya diri sendiri dengan memangsa bangsa sendiri. Pemerintah Indonesia tidak pernah belajar dari sejarah, bagaimana ribuan, bahkan jutaan rakyat Indonesia menderita karena korupsi. Akses pendidikan dibatasi, sandang, pangan, dan papan sulit didapati. Apakah harus menunggu jatuh korban lagi baru berbenah?